Melihat ada cewek aneh bisa masuk ke ruangan pribadinya, Tuan Liu agak sedikit bingung. Lalu ditanyalah apa gerangan, maksud dan tujuan. Mendengar penjelasan dari Nona San yang gak ada isi, Tuan Liu menyarankan agar Nona San segera pergi. Maka dilemparlah sekepok uang damai agar di kemudian hari tidak ada masalah. Melihat Nona San menolak uang pemberiannya, Tuan Liu menjadi naik pitam dan uring-uringan. Namun ketika dia tahu bahwa Nona Rowland juga ada di tempat itu, sifat Tuan Liu berubah menjadi ramah dan perhatian kepada Nona San. Maka semakin meletup-letuplah hati Nona Rowland dibakar api cemburu. Tentu semua pria tahu ketika wanita hatinya terbakar api cemburu, semuanya bisa dibikin jungkir balik. Walaupun hanya pura-pura, sikap ramah dan perhatiannya Tuan Liu kepada Nona San, namun inilah yang membuat keduanya dekat, saling memahami satu sama lain. Dan waktu pun dihabiskan bersama. Suasana yang mendukung ditambah cita rasa ayam geprek yang begitu menggugah selera membuat hati Tuan Liu campur aduk kayak adonan dodol. Tuan Liu juga semakin terpesona dengan kepribadian San yang terang-terangan membakar cek senilai $1 juta yang diserahkan untuknya. Dari putri duyung yang sedang menyamar itu, Tuan Liu belajar. Ternyata banyaknya uang tidak bisa mengusir kesepian, apalagi membeli kebahagiaan. Jatuh cinta satu malam itu, Tuan Liu yang playboy juga mendapatkan pengetahuan luar biasa bahwa indahnya semongko tidak harus dilihat, diraba, dan diterawang, apalagi dalam gelapnya malam. Sementara itu, Oktopus yang mulai mencium gelagat tidak baik memperingatkan Nona San agar jangan terjebak oleh permainannya sendiri. Harus tetap konsisten hingga muncul kesempatan berikutnya untuk lebih dekat dengan Tuan Liu. Dan keesokan harinya, Tuan Liu yang dimabuk asmara ngajak Nona San untuk ngedate. Dalam acara pengedetan itu, Oktopus menyelinap menyamar menjadi seorang koki. Namun karena ketatnya pengawalan, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ia sampai rela tentakelnya dimasak untuk dijadikan perkedel. Segala tingkah dan kejadian aneh sejak perkenalan dengan Nona San tidak membuat Tuan Liu ilfil, tapi justru semakin tergila-gila dan memutuskan untuk melamar. Dan pada saat momen penting seperti itulah selalu saja ada pengganggu. Rowland datang dan mengkacaukan suasana. Dalam suasana galau dan jiwa yang labil, justru Tuan Liu tertangkap oleh rekan-rekan Nona San. Disinilah semua rahasia terkuaks. Oktopus dengan wujud aslinya beserta para duyung berusaha untuk menghabisi Liu. Namun karena kekuatan cinta ataukah pandainya lidah menyusun kata-kata, Liu berhasil lari dari maut. Diliputi rasa panik, Tuan Liu menuju kantor polisi untuk melapor. Namun Pak Polisi yang baik hati dan murah senyum itu menganggap laporan Tuan Liu mengada-ngada. Lelah dengan Pak Polisi, Tuan Liu curhat ke orang terdekatnya. Namun orang itu malah menyarankan agar Tuan Liu secepatnya ke dokter. Ujung-ujungnya Tuan Liu jatuh ke pelukan Rowland yang hangat.
Masih syok dan penasaran, Tuan Liu melakukan penelusuran mulai dari ranjang sampai ke kampung halaman. Melihat kenyataan yang ada, Tuan Liu tersadar bahwa perbuatannya sangat merusak akan kelestarian alam. Dalam acara meeting bersama teman-teman, Tuan Liu memutuskan untuk menghentikan proyek reklamasinya. Roland yang tahu bahwa ada hal yang tak beres segera mencari keterangan langsung dari Tuan Liu. Karena sengaja keceplosan, Tuan Liu mengungkapkan bahwa sebenarnya Nona San yang ia kenal selama ini adalah Putri Duyung. Ia kini sedang terjebak di sekitar Teluk Hijau akibat alat sonar yang dipasang oleh perusahaannya. Mendengar fakta ini, Roland segera mengerahkan tim ilmuwan rahasia yang ia sembunyikan selama ini. Demi ambisi dan riset pribadinya, Roland melakukan penangkapan dan menghabisi para mermaid secara keji. Sementara itu, Tuan Liu yang berusaha untuk menyelamatkan para duyung harus menerima kenyataan terjebak di jalanan macet. Untunglah ada Mr. Cheng. Ia langsung meminjamkan jet pribadinya agar Tuan Liu bisa secepatnya tiba di lokasi. Nona San yang bisa lolos dari penangkapan terus saja dikejar dan akhirnya harus terlontar ke daratan akibat ledakan. Disinilah momen mengharukan diperlihatkan. Duyung asli dan Duyung KW bertemu. Duyung KW yang punya jiwa seni tinggi langsung mengabadikan momen bersejarah itu dengan jepretan lensa kameranya. Di luar batas sifat perkehewanan, Roland memerintahkan segera membunuh mermaid yang tak berdaya itu. Di saat kritis itulah Tuan Liu hadir sebagai hero penyelamat. Demi menyelamatkan mermaid pujaan hatinya itu, Liu rela tubuhnya menjadi tameng. Kemudian Nona San berhasil diselamatkan dan Pak Polisi datang. Di akhir film diperlihatkan Tuan Liu sedang asik berenang bersama Lucy. Siapakah Lucy? Lucy adalah duyung masa lalunya yang telah dijinakan.